Hai teman-teman, Happy New Year untuk kita semua. Semoga di tahun 2023 ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya dibandingkan tahun sebelumnya. Dan buat teman-teman yang memiliki resolusi di tahun ini, semoga bisa tercapai. By the way, ada program baru nih di channel Bangku Sekolah, yaitu Cerita dari Anak Indigo. Wah, sepertinya ini akan menjadi program yang seru ya teman-teman. Jadi perkenalkan dulu, di sini nama saya Rosiana. Saya yang akan menemani kalian dari kisah satu ke kisah lainnya. Stay tune ya. Hai, namaku Elisa. Umur 18 tahun, memiliki kulit putih, bertubuh pendek, dan rambut terurai ke depan. Aku ingin menceritakan kisah hidupku tahun 90-an lalu. Sejak kecil, aku tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Dia meninggal setelah melahirkanku. Aku hanya bisa menatapnya melalui figura kecil yang tergantung di dinding ruang tamu. Aku anak kedua, dari 2 bersaudara. Kakakku perempuan, sama sepertiku. Namun, dia tinggal jauh di kota sana. Sementara aku tinggal bersama bapak. Bapak yang begitu membenci diriku. Aku tidak tahu kenapa dia begitu membenciku. Melihat teman-teman, mereka sangat diratukan oleh bapak mereka. Sedangkan aku, bapak hanya menjadikanku babu. Dia menyiksaku, memukulku, menamparku, dan bahkan menyiramku dengan air panas. Sakit sekali. Entah kenapa dia sangat membenciku. Dulu aku tinggal bersama nenek dan kakek. Namun mereka berdua telah tiada. Dan aku terpaksa harus tinggal bersama bapak. Malam itu, bapak menyuruhku untuk membuatkanku 1 cangkir kopi. Kopi hitam. Aku tengah sakit waktu itu, jadi aku menolaknya. Namun bapak malah marah. Dia melemparku dengan sebuah kunci motor. Mau tidak mau, aku harus ke dapur dan membuatkannya 1 cangkir kopi. Dengan perasaan tidak fokus, kepala pusing, dan sakit sekali badanku ini. Akhirnya aku membuatkan kopi. Aku letakkan kopi itu di dekat meja dan kembali ke kamarku. Aku tertidur dan meringkuk. Ya, aku sedang sakit waktu itu. Tiba-tiba, bapak kembali ke kamar. Dia menyiramku dengan kopi yang mendidih itu. Tubuhku panas sekali. Aku tidak terima. Kenapa bapak malah seperti ini kepadaku? Ternyata, aku malah memasukkan tepung alih-alih gula ke dalam kopinya. Pantas saja dia marah. Tapi kenapa harus menyiramku? Bapak memberikan hukuman padaku. Aku tidak boleh keluar rumah selama 1 minggu. Aku hanya bisa meringkuk di kamar memeluk diriku sendiri. Aku sudah tidak tahan dengan sikap bapak. Akhirnya aku membuka kado dari nenekku. Sebuah ponsel jadul yang aku manfaatkan untuk menelepon pacarku. Ya, aku mempunyai pacar. Sudah 1 tahun lamanya. Dia lulusan SMA. Sedangkan aku SMP aja enggak. Aku menyuruh pacarku untuk dia menungguku di halaman rumah tetangga. Aku keluar melalui jendela kamar dan berhasil. Aku bisa keluar dari rumah ini. Kami berboncengan layaknya pasangan kekasih pada umumnya. Dia membawaku ke sebuah rumah yang jauh dari jalanan. Aku tidak tahu rumah ini siapa. Biasanya, dia selalu membawaku ke rumahnya. Di sana, kami disambut oleh 3 orang laki-laki. Aku duduk di sebuah kursi, dan mereka berempat duduk di bawah kursi. Melingkar. Di sana terdapat minuman. Ternyata mereka mabuk. Dan aku sangat terkejut. Mereka sudah tidak terkendali. Pacarku bangkit. Dia mendekatiku. Aku sangat takut. Dia mendekatiku dan meraba-raba tubuhku. Aku tidak suka. Aku ingin segera keluar dari rumah ini. Namun, teman pacarku malah menarikku. Dia memandingku dan melepas bajuku paksa. Di sana aku sangat takut.
Aku ingin segera keluar dari rumah ini. Namun, tenagaku tidak cukup kuat untuk melawan 4 orang itu. Mereka merusakku secara bergilir. Di sana aku sudah lemah. Aku tidak bisa apa-apa. Aku sudah rusak dan duniaku hancur di detik itu juga. Aku merangkak, membawa tubuh ini, berharap bisa keluar, yang nyatanya tidak bisa sama sekali. Mereka malah membantingku dekat tong sampah dan melumuri tubuhku dengan bensin. Aku dibakar di detik itu juga. Rasanya panas sekali. Tubuhku terbakar, hangus menjadi abu. Aku keluar. Aku melihat sendiri tubuhku. Kenapa hidupku tidak bahagia? Kenapa orang-orang yang ada di sekitarku malah seperti ini? Aku pikir orang yang aku percaya melebihi bapakku sendiri itu baik. Ternyata dia sama brengseknya. Nah, itu tadi cerita pertama dari cerita anak indigo. Jadi cerita ini bukan karangan semata ya teman-teman, melainkan dari kisah nyata. Dan Elisa ini sudah tiada. Mari kita doakan supaya Elisa bisa bahagia di sisi Sang Pencipta. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nantikan kisah-kisah seru lainnya. Stay tune terus di channel Cerita dari Anak Indigo. Dah!